Salam diplomat. Saya Jakwan Adri bersama rekan saya Faiz Wiratna. Oke, kami dari tim terapi psikologi siap untuk bikin gebrakan. Dan kali ini mungkin kami akan memperkenalkan produk dan bisnis kami kepada kita semuanya. Oke, Pak Salman, mungkin boleh diceritakan nggak sih atau berangkatnya masalah dan terciptanya terapi psikologi? Oke, terapi psikologi itu berawal dari terjadinya COVID-19, di mana banyak kehidupan masyarakat di seluruh dunia itu berubah dari manual jadi digital. Nah, sehingga mungkin berpikirnya juga terapi psikologi juga diarahkan untuk menuju digital tersebut. Makanya disebut terapi psikologi, terapan dari psikologi gitu. Oke. Nah, produknya sendiri itu bentuknya seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan? Oh ya, oke. Fokus produk kita tuh sementara ini ada 3. Yang pertama itu tes pemilihan jurusan secara online. Yang kedua tuh nanti adalah klinik tumbuh kembang anak secara online. Lalu yang ketiga itu adalah konsultasi online bagi masyarakat umum gitu. Nah, kira-kira dampak yang akan diberikan dengan adanya terapi psikologi ini boleh dijelaskan seperti apa? Baik, mungkin masing-masing fokus dari bisnisnya ini sendiri itu punya dampak masing-masing ya. Kayak tes pemilihan jurusan itu kita targetnya semakin sedikit orang yang merasa salah jurusan, mereka semakin happy dengan kuliahannya, tidak ada yang gap year mungkin, atau mungkin dia bisa bikin plan dari awal sehingga kuliah itu betul-betul memberikan manfaat masa depan bagi setiap siswa SMA sederajat. Itu yang untuk tes pemilihan jurusan gitu. Kalau yang ini ya, mungkin satu lagi yang klinik online itu nanti kedepannya itu kita berpikirnya begini. Mungkin sekarang banyak anak-anak yang mengalami berkebutuhan khusus. Nah, sehingga itu kita bisa beri layanan, dan layanannya itu orang tua bisa mendapatkan layanan yang optimal. Karena bisa jadi mereka bisa terapi di tempat yang kita sediakan, atau mungkin mereka melakukan di rumah dengan panduan dari kita melalui aplikasi. Nah, juga mungkin kita melibatkan gurunya, jadi anak itu bisa terapi kapan dan dimanapun juga. Dan nanti evaluasinya karena dia sudah digital, dia tercatat dengan baik sehingga itu bisa dievaluasi dengan lebih baik. Mungkin begitu. Jadi kita menyelesaikan masalah through teknologi lah ya. Yes, begitu. Oke, oh ya, tapi mungkin ada satu tambahan ya. Kenapa tes pemilihan jurusan ini sebenarnya sejarahnya agak unik dikit nih. Jadi kita lihat ada satu buku yang dirilis setiap tahun oleh Kemendikbud, namanya itu Ikhtisar Pendidikan. Jadi ada satu halaman tertentu jadi sangat menjadi perhatian bagi saya waktu itu. Ternyata setiap tahun itu siswa SMA, SMK, dan MA Indonesia itu kelas 10 sampai kelas 12 itu jumlahnya sampai 10 juta. Lebih 10 juta gitu. Dan yang lulus setiap tahunnya itu ada sekitar 3 sampai 4 jutaan. Nah, ini kan pasarnya besar nih. Pasarnya besar sehingga kalau dia ada online dan kita bisa dapat market share sekitar taruhlah 10%, maka itu akan jadi bisnis yang besar sebetulnya. Nah, itu salah satu idenya. Nah, gitu. Jadi itu kira-kira gambaran dari produk kita ya. Nah, dan dampaknya bagi masyarakat secara luas dalam beberapa tahun ke depan. Oh ya, tapi mungkin nanti Pak bisa jelasin ya tentang model bisnis kita itu gimana? Karena mungkin juga revenue streamnya juga mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini kita berangkat ya dari cerita Pak Zahwan terkait detail bisnis kita, kemudian berangkat dari masalah bisnis kita, gitu. Dampaknya juga seperti apa? Nah, kalau model bisnis kita itu pada umumnya sama, kita akan fokus ke business to customer, dimana customer kita itu students, dan juga mahasiswa, dan juga nanti pada akhirnya umum. Nah, kemudian juga kita akan fokus ke business to governance. Nah, kemudian untuk governance sendiri kita akan menyasar ke beberapa pendidikan yang nantinya kita juga akan menyelesaikan masalah terkait dengan pendidikan. Berarti ke sekolah, dan juga ke dinas pendidikan. Kita akan bantu siswa, bantu mereka dengan produk-produk kita. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait revenue-nya, kita sudah berjalan sekitar 3 tahunan ya Pak Camat ya. Nah, setiap tahun kita selalu meningkat. Mulai dari jumlah user yang awalnya cuma ratusan, sekarang sudah sampai 2.700-an ya. Nah, kemudian juga dari GMV kita yang juga awalnya dari jutaan, sekarang sudah sampai ratusan juta. Nah, dengan margin profit kita itu udah sekitar
70% lah ya Pak ya, 70% dari JP sudah kita terima. Kenapa? Karena kita memang tidak banyak mengeluarkan budget yang tidak penting lah ya Pak ya. Nah kemudian kalau kita bicara tadi market size ya, ini ya, ada pengeluaran yang bisa di-cut betul, gitu ya. ada pengeluaran yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Okay. Betul. Nah market size-nya tadi yang Pak Zaman bilang, sasaran utama kita ke sekolah. Sekolah itu ada sekitar ya SMA mungkin ada sekitar 4.900.000-an berdasarkan data statistik ya PPS gitu. Kemudian kalau high school gitu atau SMK itu ada sekitar 4 jutaan. Kemudian kalau MA itu ada sekitar 1 juta atau 10 juta gitu. Dari situ kita berangkat ke fokusnya ke kelas 2 dan kelas 3 gitu ya Pak ya. Mana kita bantu mereka, kemudian kita juga berikan problem solving yang untuk mereka. Intinya kita win-win solution, kita bantu mereka dalam menentukan jurusan dan kita juga dapat profit margin yang bisa kita kembangkan untuk perusahaan kita. Kemudian kalau marketing planning kita akan fokus saat ini mungkin eranya udah digital. Nah, kita akan fokus ke digital marketing. Kita akan coba ke beberapa sosial media yang mana sasarannya langsung ke siswa, ke ibu atau orang tua gitu ya. Nah fokusnya ke sana sih gitu. Nah milestone kita mungkin 3 tahun ke depan ya Pak ya, pastinya kita akan fokus ke nasional. Jadi sekolah semua nasional yang ada di Indonesia ya kita akuisisi gitu, kita akuisisi dan memperkenalkan cara psikologi. Nah juga nantinya kita juga akan fokus ke offline klinik juga ya, offline ya, fokus kita ke tumbuh kembang juga dan nantinya di tahun berikutnya kita pasti akan fokus ke go internasional. So far seperti itu ya Pak ya. Oke deh. Nah, mungkin satu hal ya, saya bisa nambahin sedikit tuh kelebihan produk kita tuh gimana. Nah, jadi pertama tuh kita sudah lakukan validasi dari ribuan siswa sehingga alat tes yang kita gunakan itu sudah sangat baik, dan kemudian yang kedua itu nanti bisa langsung di-download hasilnya pada saat bersamaan. Jadi itu menjadi kemudahan tersendiri. Nah, yang menjadi ciri khas kita nanti adalah rekomendasi jurusan itu tuh melibatkan akan diberikan terhadap 4 jenis perguruan tinggi. Nah, ini yang mungkin belum banyak yang melakukan ini. Yang pertama di bawah Kemendikbud itu. Nah, di bawah Kemendikbud kayak UI, UGM itu kira-kira cocoknya jurusan apa? Kemudian yang kedua yang di bawah Kemenak, di bawah Kementerian Agama kayak jurusan tafsir hadis yang di UIN gitu ya. Nah itu di spesifik, walaupun sekarang di UIN ada beberapa jurusan yang sama dengan yang di bawah Kemendikbud. Nah ketiga yang di kedinasan, nah kita juga udah ngumpulin data di kedinasan, nah sehingga nanti bisa langsung di situ. Kemudian yang keempat tuh di Poltekkes. Nah ini Poltekkes ini unik, selama ini mungkin tidak banyak orang terfokus ke sini, tapi kita melihat ada beberapa jurusan itu tuh banyak yang tidak dikenal oleh siswa maupun orang tua atau guru, dan sekarang mulai berkembang, orang tahu. Misalnya begini, ada jurusan namanya ortosis prostesis, tahu nggak? Tahu, saya kurang tahu. Nah, kurang tahu, karena dia ada profesi sendiri di bidang kesehatan terkait dengan keterapian fisik. Nah, jadi itu mungkin kita kenalkan, sehingga siswa itu nanti pas direkomendasikan ortosis prostesis ini apa. Nah, kita udah siapin juga nanti, kita di dalam situs kita itu sudah ada daftar mata kuliahnya. Jadi siswa itu tahu nanti mereka akan belajar ini kalau ngambil jurusan ini. Nah, di dalam situs kita juga sudah disediakan UKT sekitar 4.000-an jurusan, sehingga itu memudahkan orang tua. Nanti kalau anak saya ngambil ke sini di kampus ini, nanti per semesternya berapa. Jadi rekomendasi kita itu bisa menjadi bahan diskusi juga bagi siswa dengan orang tuanya gitu. Nah, dan kita uniknya dari 4 jenis jurusan itu kita spesifik langsung ke sekitar 927 jurusan. Jadi siswa betul-betul akan kenal jurusan itu dengan sangat mendalam dan banyak, dan kita berusaha agar jangan sampai ke depan terjadi lagi penumpukan ya. Pengennya ke sana semua karena tahunya itu. Nah, bisa jadi penumpukan itu dalam pandangan kita terjadi karena siswa tidak mendapatkan informasi yang baik dan mendalam tentang jurusan. Nah, itu jadi catatan tersendiri bagi produk yang kita tawarkan ini. Gitu. Jadi kita fokus juga memberikan informasi, psikotes, dan juga kita ada konsultasi online ya. Iya, siswa tadi seperti apa. Nah, dari situ kita menyebut itu sebagai one stop services ya. Jadi layanan di satu tempat yang sudah menyeluruh, insya Allah kita berikan kepada sekolah, guru dan orang tua terutama. Gitu.
Nah tadi mungkin kita balik ke target langsung ke depannya ya. Iya. Kita tidak hanya fokus ke pendidikan, tapi kita Iya. juga fokus ke dunia pekerjaan, karir gitu ya Pak ya. Jadi kita akan coba fokuskan psikotes yang mana mereka akan diarahkan ke karir yang cocok dengan. Nah, jadi itu tahap berikutnya Betul, ya. Nah, betul gitu. banget. Tapi kita bikinnya perlahan supaya Perlahan, sistemnya betul. stabil gitu ya. Itu sih Oke. tuntutan kita. Nah, jadi itulah presentasi dari kita. Semoga informasi ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam dari kami, Terap Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.